Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke Mind and Brain, bukan ke ya, di Mind and Brain Di Indonesia, Mind and Bread di Mind and Indonesia. Brain Indonesia bersama saya lagi Firman Ramdhani dan juga Saya lagi Insan Firdaus. kalau di layar nih, kalau di YouTube nih, lo di sebelah kiri gue nih, sebelah kiri gue. Sebelah kiri ya. Oke, berarti gue gini. Enggak, di sini juga sebelah kiri. Ya lo sebelah kiri gue, gitu lah. Oke. Gimana Kita San? ngomongin sains sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Insan Firdaus dari Amsterdam. Kita live nih 2 negara loh. 2 negara ya. Indonesia sama LDR Amsterdam. kita berarti, Man. LDR. Di sana jam berapa, San? Di sini jam masih pagi buta, lo ngebangunin gue. 10:30 siang. Wow, itu pagi ya? Itu pagi banget. Lo nggak lihat nih, mata gue masih bengkak gini. Belum mandi lo ya? Oh, di sini mandi 2 hari sekali, Pak. 2 hari sekali. Oh ya, Irit air lembab, mahal, air mahal. Oh, emang enak di Indonesia, the best. Anyway, puasa San? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini buat teman-teman yang baru join, kita lagi live di Mind and Brain Indonesia dan kita akan bahas mengenai stres. Mungkin perkenalan sedikit mengenai pembicaranya, Mas Insan mungkin. Sekarang di mana, apa, siapa? Oke, halo teman-teman. Nama gue Insan Firdaus. Gue sekarang lagi ngambil PhD di Vrije Universiteit Amsterdam di Belanda. Topik penelitian atau disertasi gue itu psychophysiological stress yang hubungannya dengan adiksi, kebetulan. Jadi fokus adiksinya di crystal meth atau sabu dan alkohol. Gitu. Jadi kita meneliti biological stress, khususnya dari jantungnya dan otak, gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sih, Man. Terus gue juga kalau di Indonesia, gue clinical psychologist, praktek bareng sama-sama Firman juga. Gitu sih. Oke. Jadi sekarang ongoing PhD ya? Lagi ongoing PhD. Udah berapa tahun, San? Ini tahun kedua. Baru tahun kedua. Tahun kedua. Ya, Di Vrije University di Amsterdam. Ya. Oke, kita akan bahas, kalau gue nggak usah dikenalin. Nggak usah ya? Lu terkenal banget pokoknya. Semua lu tahu. Pokoknya kalau nggak kenal lu nggak gaul. Kalau misalkan kenal Firman enggak, lo yang salah, lo yang nggak gaul berarti. Tapi kemarin, itu deh. Pencemaran nama baik dari lo ya. Oh, jangan. Fokus. Kita harus branding. Okay. Jangan sampai kita dinilai jelek. Jangan. Lo nggak lihat tuh background gue. Udah kayak orang pintar kan? Anyway, kita akan bahas mengenai stres, bagaimana kita posting di Instagram. Dan ini ya, riset lo banget ya, stres ya. Stres riset gue banget. Ya walaupun baru tahun kedua sih, masih banyak banget yang belum gue tahu juga. Oke. Nah, mungkin dari gue dulu kali ya. Jadi, kenapa kita bahas stres? Karena ini topik yang sering dibicarakan semua orang, tapi nggak banyak yang tahu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi. Masih banyak, nanti mungkin Insan bisa lurusin kali ya, masih banyak yang berpikir, misalnya, stres itu di mana sih letaknya gitu? Kenapa kok bisa sakitnya di sini misalnya? Jangan-jangan emosi ada di sini misalnya, ada di sini misalnya. Atau mungkin nanti kita bisa bicarakan kenapa kok di dia kalau cemas jadi mules, di gue jadi keringetan. Emangnya apa yang terjadi sebenarnya? Terus kok kalau lagi stres gue sampai ini banget ya, kalut banget sampai nggak bisa mikir gitu ya. Nah itu mungkin nanti akan jadi bahasannya Insan dan gue juga. Gue mungkin akan nyelip-nyelip dikit lah. Gitu kali ya, karena di Indonesia sendiri kan psikologi stres itu kayaknya masih dalam konsep psikologi ya, maksudnya banyak dibahas sama teman-teman dari psikolog atau dari psikologi ya. Tapi masih biasanya seputar psikologinya gitu, teori psikologinya, jarang ada yang sampai detail mengenai biopsikologinya, mengenai biologinya, termasuk biologi ini adalah otak, nervous system, sama apalagi endokrin, mungkin imun sistem juga. Endokrin sistem ya sampai ke Wah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin stres luas banget sih.
Luas banget. walaupun secara biologis ya. Jadi mungkin akan kita persempit, Hmm. disederhanain lah supaya teman-teman yang denger juga nggak Oke. begitu roaming juga kan. Nah, lo di sesi ini lo mau bahas sempitnya sesempit apa, Tan? Gue mau sedikit cerita dulu sih, maksudnya penelitian stres itu kayak gimana sih, apa aja yang diukur, apakah secara psikologis aja, atau biologisnya tuh apa aja yang diukur kayak gitu. Terus kira-kira itu sih mengenai 2 stress system yang hubungannya dengan tadi otak dan fisiologis kayak detak jantung, otak. Otak nih gue. Gue nggak ada, ini gue otak. Ini dia. Dengan detak jantung, terus dengan skin conductance, kulit kayak gitu-gitu. Itu bisa diukur gitu. Oke. Gitu sih, Man. Good. Oke, lo mau mulai dari mana dulu deh? Pertama gue mau cerita dulu sih, maksudnya stres. Oke, kan tadi gue cerita penelitian stres apa sih? Gimana sih cara lo neliti stres kayak gitu? Ini juga hubungannya dengan apakah stres itu ada secara psikologis atau tercermin juga di dalam biologisnya. Gini, kalau penelitian stres itu biasanya dia akan mengukur pakai kuesioner. Ini udah umum lah ya, kuesioner. Contohnya adalah Perceived Stress Scale. Ini yang paling menurut gua paling well known lah. PSS lah ya. PSS, Perceived Stress Scale. Ini kayak zaman gua S2 aja dulu, gua udah neliti stres pakai ini. Jadi udah cukup lama, tapi alat ukur ini masih dipakai sampai sekarang karena udah banyak adaptasinya dari berbagai macam bahasa. Gitu. Yang diukur adalah kondisi kita 1 bulan terakhir. Gitu. Jadi itu yang diukur. Sangat simpel. Kalau gue juga lupa sih 10 atau 12 gitu ya. Dikit lah pokoknya. Butir-butirnya. Dikit. Belasan gitu. Nah, biasanya ini diukur melalui kuesioner. Terus yang kedua biasanya diukur yang common juga menurut gua di penelitian stres adalah detak jantung. Gitu. Detak jantung itu diukur. Detak jantungnya pakai ECG namanya, electrocardiograph. Gitu. Nanti gua akan jelasin juga kok kenapa sih detak jantung itu bisa diukur gitu. Kok apakah itu mencerminkan stres juga atau gimana? Pengukuran berikutnya itu diukurnya biasanya modalitinya dengan galvanic skin response gitu. Jadi mengukur jadi gini, kulit kita ini ternyata merespon terhadap stres. Gitu. Jadi ada semacam arousal, ada di alat itu bisa menangkap sinyal itu sebenarnya. Kita bisa bilang itu electricity gitu ya, tapi kecil sifatnya. Jadi biasanya ditempelin di jari kecil. Mirip-mirip inilah lie detector. Itu kan lie detector sebenarnya itu mendetek respon fisiologis. Gitu. Jadi itu ukurnya dari situ juga. Berikutnya lagi melalui aktivitas otak. Aktivitas otak itu banyak ya dengan brain imaging biasanya dari alat yang non-invasif. Non-invasif itu maksudnya tidak harus non-invasif itu nggak harus dibelek lah kepala lo gitu. Jadi kayak EEG itu kayak electroencephalograph atau fMRI atau MRI. fMRI itu functionnya. Ya, sama-sama untuk ngelihat aktivitas otak, tapi cara kerjanya aja yang beda. Atau FNIRS gitu. Ya, kayak gitu sih. Nah, itu penelitian stres. Nah, terus gimana cara ngukurnya? Apakah orang itu suruh diem aja atau dibikin stres? Nah, penelitian gue ini, Man, tugas gue ini kalau untuk meneliti stres, gue ngebuat orang jadi stres. Jadi gue banyak dosa aja nih sebenarnya. Jadi gue bukan orang jadi stres dulu, nanti gue ukur. Iya, macam-macam. Ada yang namanya Trier Social Stress Test. Jadi orangnya itu disuruh, jadi penelitian mengatakan gini, kalau kita melakukan public speaking, kita akan menimbulkan stres. Pernah ngerasain nggak? Sebelum kita public speaking, pada saat public speaking, setelahnya. Kira-kira itu yang dilakuin. Iya. Itu namanya social stress. Jadi sebelum itu dilakuin, kita kasih perceived stress-nya atau pengukuran stresnya. Terus dilakuinnya adalah dia suruh public speaking dengan tema yang random, tiba-tiba
terus di depannya ada orang biasanya pakai jas praktek yang warna putih gitu. Jadi seolah-olah kayak dia lagi di observasi. Terus kita setting yang pura-puranya yang menjadi juri. Jadi kayak ada juri yang ngelihat dia public speaking, itu pura-puranya tuh menilai gitu. Dan pura-puranya kaku aja gitu, terus nggak yang menyenangkan lah perilakunya. Jadi dia suruh public speaking sekitar 5 atau sampai 10 menit gitu. Itu menimbulkan stres berat itu biasanya. Well, respon stres itu berbeda-beda tergantung kondisi orang masing-masing. Ini akan kita bicarain juga nanti. Nah, berikutnya juga wait. Biasanya San. Kita akan mengukur stres San. juga melalui working load. Halo? Tunggu bentar. Koneksi jelek ya? Tunggu bentar, gue pindah wifi. Gue pindah wifi dulu. Udah. Oke. Pindah wifi dulu tadi. Agak salah connect wifi gue. Oke. Nah, berikutnya untuk mencetus stres. Untuk mencetus stres dari working load. Working load itu biasanya pakai soal matematik. Soal matematik yang gue kemarin baru bikin ini sih, kayak program buat eksperimen gitu. Jadi waktunya itu sangat sempit. Misalkan 2 tambah 2 tambah 5. Gampang kan? Gampang. Tapi waktunya sempit banget, kayak cuma 1 atau 2 second. Kita harus jawab. Kalau kita jawabnya benar, nggak ada tanda apa-apa. Tapi kalau jawabnya salah, ada suara sama ada gambar tet gitu loh. Okay. Jadi dia akan di-press terus. Ketahuan banget kan, jadi lu makin tegang kan. Ya, jadi dipaksa fokus sampai kita menjadi stres. Itu ada hubungannya juga dengan cognition kan berarti. Gitu. Karena penelitian ya pada saat kita fokus kepada hal itu, matematika dalam hal ini, lalu ada pressure dari waktu juga, ada pressure dari secara sosial sebenarnya, pada saat kita skornya semakin jelek, atau akan dikasih tahu. Misalkan, you are the worst, misalkan. Langsung dikasih tahu otomatis di dalam screen komputernya gitu. Gitu. Jadi kan seolah-olah kayak ngerti nggak? Kayak misalkan kita inget nggak dulu zaman Tetris? Bego lo gitu. Terus kalau Tetris, bego lo, kayak gitu sebenarnya kira-kira. Ini kalau salah, bego lo. Nah, bego lo stres tuh ya. Bego lo. Tapi dia dipuji kalau bisa, boleh juga lo kan gitu kan. Iya, kalau ini nggak ada pujiannya. Pokoknya lo salah terus. Tapi memang harus di-maintain supaya dia tetap keep on, supaya dia tetap ngerjain itu. Jadi working load. Kalau kayak lo pernah ngerasain nggak sih kalau misalkan lo terlalu banyak yang lo pikirin, akhirnya lo overwhelm sendiri. Wah, terlalu banyak nih, gue mau ngerjain apa dulu nih, atau apapun pikirannya. Benar nggak? Tunggu, nih mungkin kan ada yang nonton nih, kira-kira ada 11.000 orang nih, San. Wih, 11.000 orang. Benar nggak tuh, teman-teman yang lagi nonton, siapapun teman-teman, kita nggak tahu namanya siapa ya. Benar nggak kalau lagi working, apa tadi lu bilang kan? Kalau lagi banyak pikiran gitu ya. Banyak pikiran lah, workload memory. Jadi workload memory itu kayak penuh banget. Jadi harus melakukan banyak hal. Itu pasti overwhelm. Overwhelm tuh apa bahasa Indonesianya? Oke, benar juga. Capek nggak sih bahasa Indonesia nggak ya? Over, lebih. Burnout bahasa Inggrisnya lagi, man. Fed up. Kayak lo lelah. Penuh. Mungkin kalau ada yang tahu kira-kira lebih tepat bahasa Indonesianya apa, dari burnout, dari apa tadi? Fed up, dari cukup, enough. Overwhelm. Kayak overwhelm itu kayak lelah sih. Penuh sih mungkin. Ya. Itulah, ya satu hal yang nggak bisa lo toleransi lagi, intolerable. Ribet banget. Jelasin. Lanjut. Gitu, itu dari situ. Nah, tapi itu mengukur stres yang singkat. Karena hitungannya kan kayak cuma beberapa menit. Itu stres. Oh iya, satu lagi, pengukuran kortisol namanya. Nah, cuman bedanya kalau tadi kayak pengukuran jantung, galvanic string response, otak, itu bisa real time. Real time itu pada saat dia stres, dia sambil diukur respon fisiologisnya. Kalau kortisol, dia akan diukur 20 menit setelah stimulasi stresnya.
Oke. Nah, karena itu sistemnya berbeda. Karena kalau kortisol itu 20 menit, biasanya 15-20 menit dia baru akan terlihat di kortisol. Nah, Yes. ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari ludah. Oke. Gitu. Dari Anyway, ludah ada yang akan komentar nih. diambil. Apa Ada tuh? yang komentar, bener Kak. Lu bener ya? Lu, iya di YouTube, Wah. Bener Kak. Dapat hadiah dong Oke, gua, dapat hadiah dapat dong. hadiah. Kasih rekening, Mas. Passwordnya dulu. Kopi Passwordnya luwak. dulu. Luwak white coffee. Nggak boleh, Man. Oh, nggak boleh ya? Ini dipanggil Kak siapa nih? Gue apa lu nih? Gua lah. Gue Kan lah, orang jelas-jelas. semuda gitu. Ada dari Wisnelly. Nyimak katanya. Oh, Halo Bu. halo Bu. Kenalin, kita CS nih. Ada dari Tunas Paut 2018. Assalamualaikum Pak Firman. Mahasiswa gue. Tuh kan, lo punya mahasiswa. Gue masih sekolah. Berarti gue yang muda. Iya. Itu juga sih. Emang yang nonton ini teman-teman kita doang. Circle kita doang. Biasanya begitu. Yang tadi komentar benerkah itu Nadia Lutfi. Lo masih kenal juga kan? Kita juga teman-teman gitu. Yang kenal kita tuh itu aja lah pokoknya. Gitu aja. Mohon maaf Pak, katanya udah terkenal Pak ini Pak. Ya terkenal di antara kalangan sendiri. Itu benar juga. Kalangan tertentu lah gitu lah. Anyway, berarti tadi untuk mengukur stres dari apa tadi pertama? Dari detak jantung, dari terus respon dari respons kulit, juga terus dari kita lihat ludahnya dari kortisol, dari aktivitas otaknya, terus tadi dari PSS scale, perceived scale gitu. Terus tapi lo bisa itu stres yang singkat. Yang singkat tadi lu kasih apa tadi? Tugas matematika atau public speaking. Public speaking itu ininya kan eksperimennya kan. Jadi eksperimennya. Lu kasih public speaking supaya muncul stresnya atau dikasih matematika. Tugas matematika. Ada komentar lagi, pakar psikologi. Serem nih. Itu bukan pakar, kita sharing. Iya, nama akunnya pakar psikologi. Komentarnya. Overwhelm itu kewalahan bukan. Dalam kurung saya. Iya, kayak gitu, betul. Ya, capek, kewalahan. Dalam kurung saya Aurora. Opposite Insan ya, temen Insan ya? Enggak lah, lu. Gitu, berarti sama tadi matematika sama public speaking. Nanti biar gue potong nanti judul awalnya tuh segmen satunya tadi bagaimana cara mengukur stres kan gitu. Oke. Kortisol tuh dari ludah tadi. Kortisol dari ludah tadi. Berarti lu cuh gitu. Enggak gini. Corona dong. Enggak, gue ngasih lihat nih. Kebetulan nih gue lagi di meja kerja. Nih cara ngambil ludahnya. Oh itu alatnya? Cup gitu. Ini alatnya. Jadi kita kayak ngunyah gitu loh. Ini dikunyah. Chew. Terus dimasukin. Chew. Lu kunyah. Kayak ya dikunyah. Terus, kan lama-lama dia mensekresi kan. Sekresi apa? Sekresi apa? Tunggu. Mengeluarkan. Okay. Mengeluarkan si saliva itu kan di sini. Terus dimasukin ke sini nih. Ini ceritanya kuliah gue. Ini ludah gue nih, tapi udah kering. Kalau udah kering nggak berlaku dong. Nggak bisa. Jadi dia harus abis itu ditaruh di semacam tempat kayak semacam kulkas gitulah di Rodia. Di lab di suhu tertentu gitu. Ini juga penelitian genetik juga bisa dari sini. Jadi ada genetik tertentu yang memang membuat seseorang itu vulnerable menjadi stres gitu. Jadi dari sini juga bisa. Nah, tapi kan itu stres yang singkat atau saya bilangnya akut stres gitu. Stres akut. Singkat itu maksudnya dalam hitungan menit sampai jam, itu singkat. Nah, jadi sekarang penelitian mulai berkembang lagi akan meneliti stres-stres yang jangka panjang, stres yang sangat real, bukan di stres yang dihasilkan di dalam lab. Kalau tadi kan dihasilkan di dalam lab. Nah, sekarang perkembangannya gimana caranya mencek stres di keseharian kita. Gitu. Jadi the real world-nya tuh seperti apa sih stresnya gitu. Jadi disebutnya ecological momentary assessment, EMA. Jadi bagaimana ngukur manusia di lingkungan sebenarnya gitu. Nah, caranya gimana? Tetap
yang gue tahu adalah detak jantung dan kortisol itu masih bisa sebenarnya. Tapi yang paling akurat menurut gue adalah si detak jantung. Kenapa? Karena gue ada alatnya sih, cuma di luar. Nanti gue kasih tunjuk. Jadi kita punya ECG, elektrokardiograf, ECG ya, yang bentuknya portable, cuma kecil segini. Hah? Sebelum nggak ambilin dong. Gue ambilin ya, sebentar ya. Iya benar. Benar ya, gue ambilin ya. Oke, benar. Oke, sambil nunggu Insan ngambilin. Terima kasih yang udah berkomentar. Ada tanya nih dari Kortanieni. Dosen saya pernah bilang kalau nggak stres namanya nggak hidup. Wah, nanti kita bahas ya. Ini pertanyaan filosofis. Ini nih. By the way ada pertanyaan, nanti aja jawabnya kali ya. Nanti aja. Karena ini pertanyaan bukan ini. Pertanyaannya bukan pernyataan kan? Bukan pernyataan. Kalau pernyataan stop, jangan ngomong lagi. Nah kira-kira gini, ini pengembangan dari kampus gua sih, kecil kan? Kecil. Gitu. Jadi ini bisa ngukur di detak jantung juga, bisa skin conductors juga, ntar ada kabel-kabel gitu, taruh di sini. Jadi ada 7 kayak elektrod gitu deh. Elektroda itu bentuknya ya kayak nempel gitu loh. Nempel gitu lah, kayak gini nih. Nah, elektroda. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi pengukurannya biasanya misalkan kita mau bawa 24 jam. Jadi kita subjek atau partisipan ini akan ngelakuin aktivitas seperti biasa aja. Ngelakuin aktivitas seperti biasa. Tapi nanti di ECG-nya itu ada tombol. Jadi misalkan gini, dia ngelakuin aktivitas seperti biasa, terus setiap berubah postur dia klik. Misalkan gini, mau duduk diklik, atau mau naik sepeda diklik, klik gitu. Supaya apa? Jadi kerekam kan. Jadi nanti analisanya dia bisa menandai event-event tersebut. Nah biasanya nanti si partisipannya dikasih diary juga, jam daily activity jam segini lagi ngapain, jam segitu lagi ngapain. Karena ada perubahan, Man. Detak jantung itu berubah sesuai postur tubuh. Misalkan kita karena memang detak jantung yang normal itu nggak kayak metronom. Kalau metronom itu kan tek tek tek, udah begitu aja kan. Ya, tapi kalau detak jantung nggak statis. Kalau detak jantung itu nggak statis. Pada saat kita duduk, pada saat kita diri, pada saat kita lari, pada saat kita tiduran itu berbeda. Pada saat kita tengkurap, jadi beda banget. Apalagi situasi-situasinya. Misalkan gini, wah, gue mau ketemu pacar nih bentar lagi. Lo klik aja. Nanti kan kelihatan. Atau gue mau ketemu orang tua gue. Nanti kelihatan. Gitu. Gimana pada saat lo interaksi sama orang tua, itu kan akan berbeda. Misalkan lo sama orang tua lebih tegang, sama pacar lebih pleasurable, walaupun sama ya, maksudnya lo ketemu pacar, excitement, ada detak jantung juga, itu sebenarnya stres juga sebenarnya. Si tubuh itu ngelihatnya. Gitu. Cuman ntar kita lebih detail mengenai itu. Nah, itu buat ngukur yang jangka panjang. Itu buat ngukur jangka panjang. Itu diukurnya 24 jam atau biasa beberapa hari. Kalau untuk kortisol juga bisa. Biasanya diukur setiap bangun pagi, 20 menit setelah bangun, diambil, lalu nanti pertengahan hari diambil lagi, baru sebelum tidur akan diambil lagi. Kenapa? Karena kadar kortisol kita itu berbeda antara baru bangun, agak mulai siang, sama pada saat malam itu beda. Tapi akan diambil setiap hari. Gitu. Jadi lo bisa diambil 3-4 kali sehari. Gitu. Nah, itu jadi nanti akan dilihat fluktuasinya. Nih. Ada yang nanya. Apa? Kalau akun pakar psikologi juga tadi, kalau kortisol meningkat itu bisa diukur, dilihat situasi sebenarnya itu gimana. Tadi udah lo jawab sih ya. Sehari bisa. Udah gue jawab. Tapi untuk situasi sebenarnya lebih kompleks ya, karena kan dia muncul kortisol itu 15 sampai 20 menit setelah si situasi yang bikin dia stres. Gitu. Jadi nggak real time dia. Kan kalau detak jantung itu kita ngukurnya dari namanya heart rate variability. Again, nanti kita jelasin. Nanti deh. Itu ukurannya bisa per millisecond kan. Setelah stres. Enggak, jadi kayak setelah stres. Jadi kan cepat. Jadi cepat dia langsung berubah kan? Cepat dia langsung berubah. Kalau kortisol setelahnya 20 menit setelahnya gitu. Dan itu pun harus dilihat baseline-nya karena secara nature pada saat kita baru bangun, kortisol itu meningkat. Gitu. Secara alami kan?
secara alami Secara gitu. alami. Makanya akan ada analisanya lebih kompleks kalau menurut gua. Apalagi beda tuh San nanti yang kortisol kan dari ludah kan. Ludah lu bangun tidur kan biasanya lebih Ah, lebih harum. lebih oh enggak, Enggak. gua bau mawar gua. Anjir serem banget. Serem banget. Bau melati. Gitu. Oke, berarti kalau buat jangka panjang kurang lebih opsinya dari situ ya, dari yang Ya, tadi atau namanya ditempel, chronic stress. chronic stress atau ya atau dari kortisol tapi mungkin kortisol lebih kompleks ya cara ngukurnya. Nah, Ya. tadi lu udah nyebut-nyebut kortisol, lu udah nyebut-nyebut jantung. Sebenarnya eh, apa namanya? Apa yang sebenarnya terjadi sampai itu yang mesti diukur gitu ya. Stres itu gimana Ya. kaitannya kok sampai ke situ? Wah, cakep gue ya Oke. nyambunginnya. Cakep ya, cakep banget nih. Wah, Pak Firman emang jago nih.